Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali rasanya saya Kinan Aulia menyapa Anda langsung dari ikon kota Makassar, Anjungan City of Makassar. Dan tentu saja kita kembali berjumpa dalam Today's Dialog, Makassar Today's Dialog. Dan hari ini episode spesial kita sudah menyusun satu tema yang sangat menarik dan tentu saja untuk menginformasikan Celebes People dimanapun berada. Hari ini seperti yang Celebes People bisa saksikan, saya sudah berada di Anjungan Pantai Losari dan terlihat memang sudah mulai berbenah ya, atau juga mempersiapkan sebuah event yang menjadi tema kita pada hari ini terkait F8 menjadi kebanggaan Kota Makassar. Celebes People, kita ketahui bahwa event pariwisata Makassar International Egg Festival yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Agustus 2023 nantinya juga akan turut memeriahkan Kota Makassar dan nantinya juga pasti akan menggempurkan Kota Makassar. Lantas seperti apa mungkin persiapan dan juga konsep yang diusung dari kegiatan berskala internasional ini? Langsung akan dijawab oleh tupoksi yang sudah hadir di samping saya. Ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rum. Waalaikumsalam, selamat sore, Ya. Celebes People. Baik, Ya, agak karebata. Alhamdulillah baik-baik, tetap semangat, penuh optimis. Baik, semangat dan optimis. Seoptimis F8 ya Pak Rum? Iya dong, harus tetap optimis karena F8 kan sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara. Oke, top 10. baik, luar biasa sekali. Nah Pak Rum, ini kalau kita lihat dan saksikan F8 ini kan memang adalah sebuah event internasional yang nantinya juga akan dilaksanakan di Kota Makassar dan pastinya juga ada beberapa negara ASEAN yang ikut berpartisipasi. Namun kita akan menginformasikan kepada seluruh Celebes People, boleh dijelaskan mungkin Pak Rum, seperti apa sih mungkin filosofi sehingga F8 ini hadir di Kota Makassar dan siapa penggagasnya? Ya, F8 ini pertama kali di tahun 2016 pada saat itu. Terus kemudian ini adalah tahun ke-6 pelaksanaan dari F8. F8 hadir itu melalui berbagai proses, tidak langsung lahir begitu saja. F8 itu lahir melalui Tudang Sipulung Kebudayaan, Ya. melalui 8 jalur kebudayaan pada saat itu. Banyak para budayawan yang hadir berdiskusi, melakukan FGD bersama Bapak Wali Kota, bersama dinas-dinas terkait juga, dan lahirlah bagaimana pemerintah kota atau Kota Makassar itu mempunyai event yang bisa menyatukan semua berbagai seni dan budaya, bukan hanya bicara tentang Makassar tetapi berbicara tentang Sulawesi Selatan. Bahkan pada saat itu bermimpi untuk Indonesia, dan di tahun sekarang, di semenjak tahun 2017 sampai 18 sampai 2022 kemarin, itu terbuktikan bahwa F8 itu bukan cuma untuk panggung Sulawesi Selatan tapi untuk dunia gitu. Kenapa? Ya. Kenapa sebut dunia? Sudah belasan atau puluhan negara yang pernah tampil mengirimkan talenta-talenta terbaiknya. Itulah yang menjadi dasar. Kalau berbicara founder sih, sebenarnya foundernya adalah Pak Dhani Pomanto sendiri gitu. Oke. Karena Pak Wali Kota memang Pak Wali Kota ini yang punya ide awalnya. Pada saat itu beliau memanggil kami di Didispar tahun 2016. Beliau mengatakan, ayo kita buat festival 8. Pada saat itu mungkin ya festival 8 festival kali ya maksud beliau. Ternyata mindset warga gitu ya. Maksud kami pada saat itu untuk berdiskusi. Itu hal yang mudah mungkin pada saat itu. Kenapa? Karena hanya membuat 8 festival. Ternyata mau beliau adalah menyatukan dalam 1,4 kilo, terus kemudian menyatukan 8 F unsur dari subsektor ekonomi kreatif, yang subsektor ekonomi kreatif kan ada 17. Ya. Nah, 8-nya udah ada di F8 ini, berarti sudah hampir setengah. Sudah setengahnya bahkan. Gitu, ekonomi kreatif itu masuk di dalam festival ini. Sehingga pada saat itulah lahirlah berbagai ide-ide konsep ya dari beliau, dan bertemulah dengan berbagai kurator pada saat itu dari berbagai F8, dan akhirnya jadilah F8 2016 pertama kali hadir di Kota Makassar, dan setelah itu 2017 menjadi top 100 Calendar of Event Indonesia pada saat itu, dan 2018 menjadi top 10, 2019 menjadi top 10, 2022 menjadi top 10, dan 2023 menjadi top 10 kembali. Oke, luar biasa. Artinya memang banyak kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan sehingga melatar belakangi hadirnya F8 ataupun juga International Egg Festival ini sendiri. Pak Rum, ini menjadi kabar baik dan juga angin segar baik bagi dalam artian itu ya, ketika ada orang ramai sudah pasti ada beberapa titik-titik yang menjadi kepadatan kendaraan, dan pada saat itu 2016 keluar masyarakat hanya pada saat itu saja, maksudnya pada acara gitu. Banyaknya titik-titik kepadatan kendaraan.
dan itu terus Oke. dilakukan pembenahan, dan sehingga rekayasa lalu lintas itu selalu terjadi penyempurnaan setiap tahun, Baik. dan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Tetapi untuk dari segi positifnya adalah kita lihat berapa banyak tenaga kerja yang bisa kita serap di dalam proses Oke. F8 dari 2016 waktu masih dikelola oleh pemerintah. Kan 2016, 17, 18 itu dikelola pemerintah, 2019 sudah tidak, 2022 sudah tidak, 2023 tidak gitu. Jadi dengan pemerintah posisinya di mana selama 3 tahun terakhir? Betul. Posisinya adalah mensupport, Oke. tidak sebagai pelaksana murni. Mensupport itu kan artinya menyebarluaskan informasi, terus Ya. membantu mengkonekkan dengan pemerintah daerah, Ya. baik itu Jejaring ya. jejaringnya kita Mm-mm. buka untuk mereka bisa masuk dan Mm. bisa hadir di sini gitu. Oke, luar biasa. Seperti itu. Tetap berarti ada support system ya, ataupun juga backup-an dari pemerintah. Iya, Ini bukan cuma F8 kan, bahkan ya, semua kegiatan kegiatan-kegiatan betul-betul. yang ada di Kota Makassar, Hmm. selama kita berkoordinasi dan ada saling pertemuan, pasti kita akan support seperti itu. Oke, luar biasa Pak Rum. Nah, ini yang sangat interesting sekali. Artinya mungkin bisa Pak Rum jelaskan juga bagaimana mungkin untuk kesiapan dari Kota Makassar sendiri. Apa sih mungkin perbedaan F8 ini dari tahun ke tahun? Ini kan dimulai dari 2016 ya, tadi Ya, saya kalau tidak salah dengar. Itu apa yang membedakan Pak Rum? selalu di tiap tahun F8 itu selalu punya hal yang berbeda, mulai dari penampilnya, Mm-mm. talentnya, terus Ya. kemudian apa yang terhighlight di F8 setiap tahun. 2017 juga berbeda, 2018 kita lihat bagaimana kita makan malam di Lego-Lego, dan terus kemudian para tamu naik finish terus diiringi, Oke, itu kan hal sambil yang makan berbeda ya. sambil makan, itu kan hal yang Hmm. berbeda juga. 2017 juga berbeda, 2016 berbeda. Jadi banyak hal-hal yang ditawarkan, terus kemudian banyak hal-hal dari kota dan kabupaten provinsi, bahkan dari negara lain yang memberikan hiburan-hiburan berbeda juga. Ya. Bagaimana ketika 2017, 2016, 2017 pada saat itu Australia membuat beberapa makanan khas dari Australia, Ya. dan itu kan sesuatu yang berbeda juga. 2018 mereka juga berbeda dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat berbeda dari F8 setiap tahun, dan sehingga kenapa bisa masuk di top 10, karena itu tadi setiap tahun memberikan sesuatu hal yang Yang baru, ada baru. inovasi baru, ada kreativitas baru yang ditawarkan dari F8 gitu. Itulah yang membuat kami berkeyakinan kenapa F8 selalu masuk di dalam top 10 Top 10. Karisma Event Nusantara dari Kemenparekraf RI gitu. Oke, baik. Nah, ini jadi catatan penting juga pastinya, baik bagi SKPD terkait, khususnya mungkin bagi SKPD di pariwisata sendiri, Ya. Pak Rum ya, untuk lebih bersemangat lagi memberikan inovasi di setiap F8 setiap tahunnya agar Ya. ada sesuatu yang baru. Nah, boleh cerita sedikit mungkin experience-nya Pak Rum waktu F8 kemarin seperti apa, mungkin para wisatawan yang hadir ataupun juga mungkin para pengunjung merasakan F8 di euforia F8 di tahun kemarin dan persiapan di tahun ini, Pak Rum. Iya, masyarakat kan selalu menunggu, ini kan 5 hari, sangat panjang sekali. Iya. Dari Mungkin biasa ada yang jenuh juga ya. Tidak, bahkan menurutnya festival itu kan sebenarnya seminggu bisa. Oke, Gitu. oke. Ada beberapa festival di luar negeri kan itu lebih dari 5 hari. 5 hari. 5 hari ini banyak kegiatan di 4 panggung, dan itu kan bisa memberikan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita bisa melihat hal-hal yang sifatnya unik, terus sifatnya sangat kreatif, itu di dalam 1,4 kilo gitu. Kita bosan dengar musik, kita pergi ke fine art yang lebih tenang. Kita bisa mengekspresikan jiwa kita itu lewat lukisan. Kita mau berkumpul dengan teman-teman, ada zona makan enak kalau di sekarang gitu. Ada zona makan enak kalau sekarang. Dulu namanya zona food and treat. Kita bisa ketemu dengan teman dan sebagainya. Jadi itulah yang pengalaman-pengalaman itu pasti yang selalu para pengunjung dari F8 itu selalu rindukan. Itu bisa kita lihat dari banyaknya orang yang membuat vlog tentang F8 di YouTube, di Instagram, di TikTok. Itu kan artinya mereka senang, bahkan membuat konten-konten mereka sendiri gitu, pengalaman mereka sendiri mereka bagikan, dan akhirnya itu juga membantu bagaimana F8 bisa diketahui oleh banyak orang. Betul. Gitu. Dan banyak daerah-daerah lain, kabupaten lain, provinsi lain yang ikut di F8 karena itu tadi.
karena sudah dibicarakan secara nasional. Oke, berarti Seperti secara itu. tidak langsung masyarakat atau warga Kota Makassar yang menyaksikan maupun mungkin para pengunjung dan pendatang yang mengabadikan momen ini membantu pemerintah juga dalam sosialisasi, Pak ya? Iya, ini kan bukan cuma pemerintah ya, kita sekarang kan kalau di F8 itu nggak bicara tentang pemerintah, Hmm, karena ada kolaborasi di dalamnya kolaborasi gitu. betul. Terus Oke, untuk persiapan tahun ini alhamdulillah lancar ya Pak? lancar sekali, bahkan kami merasa lebih 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 enjoy? ada lebih progresifnya lebih bagus daripada Hmm. tahun kemarin. Terus teman-teman juga mendapatkan support yang sangat luar biasa Mm-mm. dari beberapa sponsorship. Terus kemudian yang lebih keren lagi adalah Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin akan datang kembali di Makassar Wow, untuk dan akan membuka secara resmi? membuka secara Berarti sudah langsung. dipastikan ya? Insya Allah, Insya insya Allah, Allah. luar biasa. Gitu. Nah, Pak Rum, ini sebuah kabar yang sangat menarik sekali. Bahkan Kinan sebagai warga Kota Makassar pun kayaknya sudah tidak sabar nih menunggu seperti apa mungkin kerja keras dari para sponsor, bahkan mungkin dinas pariwisata dan juga seluruh yang ikut berkolaborasi untuk melihat pembukaan F8 di tanggal 23 nanti ya, Celebes People. Maka dari itu nanti mungkin dengan tema Next Gen ini seperti apa keseruan dan konsep serta progres dari F8. Tapi ditahan dulu Pak Rum, kita akan jawab seusai jeda berikut. Baik, Celebes People, jangan kemana-mana, kita akan kembali di Tudes Makassar Dialog seusai jeda berikut. Ya, hai Celebes People, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Makassar Today's Dialog. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan bersama narasumber saya Pak Kadis Pariwisata Pak Rum. Masih bersemangat? Masih. Oke, ini sebentar lagi kita akan menyaksikan sunset ya. Iya, di ikon Kota Makassar, Anjungan City of Makassar. Pak Rum, kita melanjutkan obrolan kita tadi yang sempat terjeda. Saya menitip pertanyaan terkait tema F8 yang diangkat, yaitu Next Gen. Ya, itu apa sih mungkin filosofinya dan konsepnya seperti apa sehingga hadir tema tersebut? Silakan Pak Rum. Ya, temanya ini dari teman-teman dari F8 sendiri, The Next Gen Tracer adalah warisan untuk generasi selanjutnya. Sehingga ini ada dititipkan lewat F8 seni dan budaya buat generasi selanjutnya untuk diteruskan gitu. Jadi misinya adalah seperti itu supaya bisa berkelanjutan. Apa-apa yang telah dilakukan di F8 ini bisa berkelanjutan terutama dalam hal seni dan budaya. Karena itulah yang menjadi dasar kenapa dari F8 itu dibuat, karena itu tadi harus seni dan budayanya itu harus terlihat. Kita lihat nanti setiap di F8 itu selalu dibuka dengan tarian kolosal oleh anak-anak. Itu kan
itulah semangat itu gitu, bahwa the next Semangat generation budaya ya. ya, the next gen tracer gitu. Jadi itulah yang mau diwariskan untuk generasi selanjutnya gitu. Itu tema F8 dari teman-teman F8, dan kita dari pemerintah sepakat untuk itu karena memang kita mempunyai visi yang sama terhadap kebudayaan, karena di Makassar sendiri kan kita tahu setiap bulan April itu menjadi bulan Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan. Gitu. Jadi kita sangat fokus terhadap itu. Terus kemudian kita bisa lihat dari setiap panggung itu selalu ada kolosal dan sebagainya. Di fashionnya pun harus ada sentuhan budaya dan sebagainya. Jadi itu yang membuat kenapa F8 dan pemerintah bersepakat untuk mengusung tema ini. Iya. Nah ini kan ada 5 hari nih Pak Rum. Mungkin boleh spill lah dikit-dikit, boleh lah ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, apa sih mungkin dikit aja Pak Rum gitu. Ya, hari pertama sudah jelas pembukaan ya. Akan ada tarian kolosal, terus kemudian ada sendera tari, terus kemudian ada adik-adik kita ya yang akan menyanyikan lagu yang sangat bisa menyentuh hati kita semua. Ini udah bisa di-spill judulnya nih? Jangan, nanti lihat kan banyak juga nanti di Celebes People ya? Bisa lihat juga di Celebes TV kan. Pada saat belum sempat datang langsung bisa lihat di TV. Terus kemudian akan dihibur oleh berbagai artis nasional dari hari pertama sampai dengan hari terakhir gitu. Itu yang bisa kita bocorkan dulu. Karena kalau kita sampaikan semua nanti ya seru. Iya, gitu. Nanti udah nggak penasaran ya. Iya. Hari keempat mungkin, kelima? Hari keempat ada penampilan dari band nasional juga. Wow. Selain band nasional, lokal heroes kita juga banyak kok yang tampil tetap di sini. Diundang ya? Tetap diundang. Karena ini adalah tempat mereka juga, dan fashion designer dari lokal juga menjadi tuan rumah mereka di sini. Seperti itu. Oke, dan hari kelima pada saat penutupan? Penutupan akan ada seperti tahun-tahun kemarin, ada firework juga, ada kembang api, terus kemudian ada saya sebut aja artisnya, ada Soulja gitu. Oke. Gitu. Luar biasa, kayaknya nih hari kedua, ketiga, keempat, kelima harus tetap standby ya? Standby, karena harga tiket masuk hanya 20.000 dari teman-teman F8, dan kalau membawa botol plastik 2 botol itu diskon 50% menjadi 10.000 saja. Oke. Kalau gratis? Gratis. Tunggu ya. Oke, baik. Ini luar biasa. Kayaknya memang harga kantong mahasiswa ya. Iya. Apalagi dengan tontonan eksklusif. Eksklusif. Skala internasional. Skala internasional. Baik. Nah Pak Rum, ini saya mau tanya sedikit juga, mungkin keluar sedikit dari tema kita tapi masih berhubung. Sebagai seorang kepala dinas yang juga berfokus di pariwisata, apa sih mungkin benefit dari hadirnya F8 ini dalam mendukung seluruh kegiatan kepariwisataan yang mungkin juga berkaitan dengan program Anda? Ya, paling pertama adalah kita lihat bagaimana industri pariwisata bisa bergeliat selama F8 ini juga. Walaupun kita berada di Anjungan, tetapi hotel-hotel di depan sepanjang Pantai Losari dan sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin itu mendapatkan impact dari pelaksanaan F8. Terus kemudian F8 ini kan dimulai selalu dari sore sampai dengan malam hari. Iya, betul. Dari pagi sampai siang hari, berarti banyak yang bisa kita lakukan untuk kegiatan kepariwisataan. Seperti kita kulineran, terus kemudian untuk kota makan enak, terus kemudian kita bisa ke tempat-tempat sejarah, ke pulau dan sebagainya. Terus kemudian ini kan melalui event Makassar menjadi kota MICE yang sangat diperhitungkan di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana kegiatan-kegiatan MICE secara nasional dan internasional dari bulan April sukses dilaksanakan di Makassar. Bayangkan betapa banyak tenaga kerja, berapa banyak rental mobil, berapa banyak restoran pada saat itu penuh. Dan sekarang di bulan Agustus ini hadir lagi F8. Nanti ada bulan 11 ada ulang tahun kota, dan bulan 12 ada salah satu hari perayaan internasional, ini di Makassar juga. Itu kan memberikan dampak. Coba kita lihat industri paling besar nilai investasinya kemarin di tahun 2022 adalah perhotelan dan rumah makan yang mempunyai nilai investasi paling besar di Makassar. Oke, luar biasa. Artinya banyak benefit yang didapatkan dari Dinas Pariwisata. Betul. Yang juga bukan hanya benefit dirasakan pariwisata sendiri, tapi memang terkhusus Makassar sebagai kota MICE, kota makan enak, yang juga bisa memberikan edukasi terkait food and culinary yang kita miliki di kota Makassar, bahkan mungkin pariwisata. Nah, tadi saya sempat dimentionkan di sebelum kita break nih Pak Rum terkait
Sandiaga Uno yang juga insya Allah akan fix datang untuk membuka kegiatan F8. Kalau untuk tamu-tamu VIP yang lain nih Pak Rum, ada bocoran mungkin delegasi mungkin negara tetangga yang juga nanti akan ikut serta, ada Ya, siapa saja? total sampai saat ini ada 12 negara yang akan berpartisipasi. Ada Wow. dari ASEAN ya, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, bahkan ada Miss Universe dari Laos tahun 2021 kayaknya. Luar Nah, biasa gitu ya. ada Miss Laos yang datang. Hmm. Terus kemudian ada Belgia, ada dari kota Ipoh dari negara Malaysia. Mereka datang dari kotanya langsung pejabat kotanya. Karena itu tadi karena jejaring kita yang sudah semakin luas Iya. di ASEAN maupun di Eropa gitu. Luar biasa, artinya pariwisata berhasil, masyarakat warga Kota Makassar beserta seluruh SKPD terkait, bahkan juga mungkin pemerintah dalam hal ini juga berhasil dalam melaksanakan atau menggait kegiatan-kegiatan yang bisa membangun jejaring secara negara tetangga, sehingga mungkin mereka juga punya iktikat baik untuk juga turut mensupport Betul, kegiatan F8 ya, betul. Pak Rum ya. Iya, Pak Rum, ini juga menjadi hal yang penting untuk iya, bisa dilihat dan diamati terkait ketertiban dan keamanan. Ini kan berlangsung 5 hari ya, iya, otomatis juga akan menghadirkan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu orang nih iya. dalam 5 hari berjalannya F8 ini. Seperti apa mungkin koordinasinya sejauh ini? Ya, tadi kami baru selesai rapat dengan seluruh unsur terkait keamanan, dari Polrestabes, dari seluruh keamanan Pak, dari Koramil dan sebagainya. Ini bersepakat untuk bisa menyelesaikan F8 dengan zero accident, tidak ada Wow, oke. kejadian hal-hal yang Ya, karena amin F8 ya. dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu zero accident. Kita berharap ini tetap terjaga kondusivitas keamanan, terus kemudian kenyamanan. Itu menjadi hal yang utama di sebuah pegelaran besar, bahwa keamanan dan kenyamanan itu hal yang terpenting gitu. Karena Betul. kita bagaimana bisa menikmati semua yang disajikan ini kalau kita tidak merasa nyaman karena keamanan yang sangat tidak. Tapi alhamdulillah kita mendapat support yang sangat luar biasa dari pihak kepolisian dan TNI Polri, semua bekerja sama bahu-membahu untuk menyukseskan event kebanggaan dari Indonesia Timur ya. Indonesia Saya Timur. bilang bukan cuma Makassar, bukan Makassar. cuma Sulsel, tetapi dari Indonesia Timur. Luar Gitu. biasa. Nah Pak, selain mungkin ketertiban dan keamanan yang koordinasinya alhamdulillah sudah terkoordinir dan mungkin para pengaman ataupun juga pihak pengamanan akan siap untuk melakukan tugas di hari H nantinya yang akan berlangsung selama 5 hari. Ini juga terkait perputaran ekonomi nih, Pak Ya, Rum. Untuk perputaran ekonomi mungkin Pak Rum ada target, mungkin target transaksi nantinya ya. perkiraan. Kalau dari tahun kemarin total transaksi di sini kurang lebih ada 40 miliar selama 5 hari. Wow. Iya. Ya. Terus kemudian kita berharap terjadi peningkatan karena akan banyak juga beberapa tenan-tenan dari swasta juga kan, dari perusahaan besar ada di sini. UMKM juga ada, UMKM kita ada kurang lebih 200 UMKM yang terlibat di sini. Di zona makan enak saja ada kurang lebih 90 kuliner yang ikut berpartisipasi dan selebihnya adalah kria yang akan bergabung dengan booth-booth dari perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi lainnya gitu. Jadi kami yakin, pihak F8 juga yakin, pemerintah juga yakin ini akan memberikan perputaran uang yang sangat, perputaran ekonomi dan perputaran transaksi yang sangat besar selama 5 hari. Oke, amin ya. Amin. Kalau misalnya F8 sebelumnya 40 miliar, insya Allah tahun ini bisa 50 ya? Insya Allah. Insya Allah yakin. Yang terpenting adalah pergerakan ekonominya itu terjalankan, bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Betul. Baik itu UMKM, terkhusus UMKM. Gitu. Nah Pak Rum, mungkin sebagai closing statement kita, apa yang menjadi harapan Pak Rum untuk F8 ini yang menjadi kegiatan internasional dan mungkin campaign atau ajakan kepada seluruh warga Kota Makassar untuk hadir di F8. Silakan Pak Rum. Ya, Celebes People, jangan lupa untuk datang ke Anjungan Pantai Losari dari besok 23 Agustus sampai 27 Agustus. Akan banyak kegiatan dari 8F, 8 di festival waterfront terbesar di Indonesia ini. Dan sekali lagi, ayo kita menjadi tuan rumah yang baik. Dan kami dari pemerintah dan PT Festival 8 juga memohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan di dalam proses pelaksanaan ini, terkhusus dalam beberapa jalur-jalur yang Bapak Ibu akan lewati nanti. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Rum untuk waktu dan juga pastinya partisipasinya sudah memberikan kita informasi dan juga edukasi. Dan tentu saja pastinya semoga Celebes People dimanapun berada nantinya akan datang pada kegiatan F8. Jangan sampai ketinggalan satu hari pun ya. Karena kalau Kinan pasti sudah pastikan nih bakalan datang. Semoga Pak Rum sehat selalu dan Amin. semangat. Sehat, Kita juga. akan tunggu surprise-nya di F8. Sukses Ki dan sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Rum. Baik, Celebes People, itulah obrolan kita di Makassar Today's Dialog. Dan terima kasih sudah mengikuti obrolan kita. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema dan informasi yang pastinya akan menarik yang kami sajikan untuk Anda dimanapun berada. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit dan juga narasumber. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rum, sehat selalu. Sukses. Iya, mari saya dari jauh ini. Aduh, ini kaki saya kayak menahan. Ini kayaknya sunsetnya. Iya, Iya. Makassar nih bagus sekali.